dengan Ulan di bidang kesehatan barengan Klinik Atlantis. Nah, hari ini Ulan bersama dengan Bang M. Sahrial Bakti, yaitu merupakan atlet tolak peluru juara 1 PON 21 Aceh Sumut 2024. Halo Bang. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Bang? Baik Kak, gimana kakaknya kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat juga. Nah, hari ini sahabat atletis kita mau ngebahas tentang membangun kekuatan kesehatan di balik tubuh atlet sukses. Dan pastinya buat teman-teman atau sahabat atletis yang ingin bergabung, boleh banget ya stay tune di sini karena kita bakal ngobrol panjang dan juga seru pastinya ya Bang ya. Ini bersama dengan atlet luar biasa. Karena sebelumnya kita nggak pernah nih ngundang atlet di Klinik Atlantis Bang. Jadi ini suatu kehormatan dan juga bersyukur Bang Sahrial bisa hadir di bedah kesehatan di Klinik Atlantis. Nah, sebelum ngebahas tentang kesehatan, tentang seorang atlet ya sahabat Atlantis, buat sahabat Atlantis yang ingin bertanya boleh banget langsung komen di kolom komentarnya di Instagram Klinik Atlantis. Nanti bakal lo bacain dan juga bakal dijawab sama Bang Sahrial. Tapi sebelum ngebahas tentang kesehatan ya, Bang mau nanya dong, Abang ini kan merupakan juara 1 PON 21 Aceh Sumut 2024. Ini baru banget bulan lalu ya. Jadi buat sahabat atletis yang kemarin nonton PON harus tahu juga nih siapa sih juara 1 atlet tolak peluru. Nah ini dia. Gimana tuh Bang, boleh diceritain dong? Ya, alhamdulillah saya merupakan atlet tolak peluru yang meraih medali emas di tahun 2024 sekaligus pemecah rekor PON dari tahun 2000 hingga saya bisa memecahkan di tahun 2024 ini. Jadi nggak hanya meraih emas gitu ya Bang ya, tapi ternyata dari tahun 2000 tahun lalu nih sahabat atletis, Bang Sahrial itu memenangkan terpanjang ya, bahasanya jaraknya itu setelah 2000 terakhir gitu loh sahabat atletis. Termasuk rekor legenda gitu. Legenda. Rekor legenda loh sahabat atletis. Oke, nah mengenai tentang PON 21 Aceh Sumut ini sebenarnya gimana perasaannya bisa bergabung dan juga berhasil memenangkan emas nih, gimana tuh Bang? Alhamdulillah, untuk perasaan mungkin saya sangat senang, sangat bahagia, sangat gembira ya. Karena apa yang saya usahakan, apa yang saya latih, apa yang saya cita-citakan akhirnya berhasil di PON 2024 ini. Alhamdulillah ya Bang ya. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Bang, ada yang penasaran juga termasuk saya nih. Nah sebenarnya Bang Sahrial ini memang dari dulu atlet tolak peluru atau bagaimana, dan di usia berapa yang akhirnya bisa menekuni atlet tolak peluru ini? Awalnya saya itu iseng-iseng berhadiah di tolak peluru ini. Nah di awal itu saya mencoba-coba di setiap bidang olahraga, ada silat, tinju, mencoba-coba, dan akhirnya saya mencoba juga di bola poli. Ya. Saya dulu sempat ikut juga bola poli di SMP Negeri 5 Tanjung Balai itu dulunya. Lu tinggal di Tanjung Balai? Iya, tinggalnya di Tanjung Balai dulunya. Nah, dan alhamdulillah ada tuh guru olahraga saya dulu menawarkan bahwasanya ini ada atletik, sepertinya kamu cocok nih dengan ini gitu, atletik ini gitu. Nah di sana ada lari, lompat, dan tolak. Nah dari 3 nomor yang ini, yang besar ini, 3 besar di lari, saya waktu itu kebetulan nggak juara, di lompat nggak juara. Nah tiba di tolak peluru, saya akhirnya bisa juara di POPKOT Kota Tanjung Balai, Kota Olahraga Pelajar. Itu dicoba semua ya Bang? Ya itu waktu itu dicoba semua. Akhirnya sesuai nih di tolak peluru. Nah, yaudah dari situ saya terus latihan, saya tinggal di poli, saya tekuni nih tolak peluru, dan akhirnya saya masuk di PPLP, Pusat Pendidikan Pelajar Sumatera Utara. Oh akhirnya karena hal tersebut tuh akhirnya Abang yakin buat menekuni atlet tolak peluru ini ya. Itu berarti di usia? Dari usia ditolak peluru dari usia 14 tahun mungkin. 14, sekitar 14 tahun, sekitar 3 SMP ya? Terus 1 SMA gitu ya? Oke, luar biasa banget. Jadi memang atlet ini bukannya
sebulan ini menjadi atlet terus tiba-tiba ikut lomba menang gitu ya. Iya, betul. Semuanya udah bertahun-tahun sahabat Atlantis dan itu penuh pelatihan. Nah makanya kita cari tahu nih kira-kira pelatihan dan juga training yang dilakukan oleh Bang Syahrial ini bagaimana. Nah tadi kita udah ngomongin tentang awal atlet tolak pelurunya Bang Syahrial ya. Kira-kira apa sih Bang yang menginspirasi Abang untuk menjadi atlet tolak peluru? Selain hal tersebutkan nama tadi ya. Nah, yang menginspirasi saya itu Ya Bang Syahrial. tolak peluru itu saya rasa itu sangat unik gitu, unik dan menyenangkan. Nah, di awal saya masuk ternyata wah banyak nih, ternyata latihan-latihan yang harus dilakukan, nggak hanya cuma latihan tolak aja, akhirnya kamu bisa menjadi atlet dan menjadi juara gitu. Enggak, ternyata banyak tuh harus atur pola makan, atur latihan sehari-hari, hingga menjaga kesehatan terutama gitu. Itu. Bener banget. Nah, kira-kira ada nggak sebelumnya sosok yang jadinya panutan buat Abang sendiri? Tuh, ada. Boleh disebutin tuh Bang. Mana tahu yang Iya, bisa iya. dengar ya. Yang pertama sosok yang saya panutin ya namanya. Itu pelatih saya, Coach Sukrat Singh. Di Medan? Ya di Medan. Kebetulan beliaulah pemegang rekor untuk nasional di Indonesia ini dari tahun 1999 sampai saat ini rekor nasional belum terpecahi. Nah itu adalah tugas saya, harus memecahkan rekor beliau. Ini kalau ada orang banyak harus tepuk tangan ya rame-rame. Oke, terus ada lagi Bang? Yang kedua motivasi saya, ini motivasi sih. Iya boleh. Motivasi saya itu ingin sekali mengangkat yang namanya tolak peluru hingga sampai ke Asia. Gitu. Amin, amin, amin ya Allah. Semoga membawa nama harum Indonesia ya. Amin. Amin. Oke, nah seperti apa sih nih rutinitas latihan harian Abang dan kira-kira latihan spesifik yang dilakukan itu memang meningkatkan kekuatan atau teknik dan lain sebagainya? Kalau untuk rutinitas itu banyak Kak. Rutinitas yang pertama latihan lah sehari-hari, itu dari Senin sampai Sabtu. Nah di setiap sesinya itu satu hari itu 2 sesi, pagi dan sore gitu. Nah di Senin sampai Sabtu itu 6 hari. Tapi kalau misalnya di pagi sore itu namanya 12 itu dia 12 sesi. Tapi kita melatih Itu pagi 10 sesi. pagi sama sore itu pagi sampai sore kah? Atau gimana? Di pagi hari dari jam 6 sampai jam 8 gitu. Oh. Terus dari jam setengah 4 sampai jam 6 gitu, sampai di hari Sabtu gitu. Jadi sekitar kurang lebih lah 10 sampai 12 sesi. Itu ngapain tuh Bang? Latihan kita banyak macam-macam gitu Pak. Pertama latihan lari, endurance. Nah endurance itu dari lari 1000 meter, 3000 Dimanapun ya? dimanapun bisa, di jalan bisa, di stadion Unimed bisa, di banyak tempat lah gitu. Terus kita melatih yang namanya daya tahan otot, kekuatan ya tadi. Kita nge-gym. Nah nge-gym itu biasanya kami menggunakan gerakan bench press, squat, deadlift, banyak lah yang lebih sesuai dengan tolak pelurunya tadi gitu. Terus selain itu kita juga melatih yang namanya speed, lari cepat 30 sampai 50 meter itu dengan kecepatan yang penuh gitu. Lalu di agility itu kan biasanya main leader yang kayak lari balik cepat, itu agility. Tapi kalau misalnya untuk happy dan kesenangan biasanya itu main volley, main basket. Nah itu termasuk juga agility. Jadi itu Itu juga termasuk latihan juga hitungannya? termasuk latihan, itu termasuk latihan happy tapi tetap menguras gitu ya, menguras dan melatih agility tadi. Banyak ya? Terutama juga ada imitasi itu biasanya digunakan pakai medicine ball dengan gerakan teknik tolak peluru gitu. Lalu ada juga latihan visualisasi itu biasanya melihat video lalu kita praktekkan gitu.
Itu visualisasinya dari latihan-latihan orang sebelumnya atau memang ada film-film tertentu gitu? Oh, ada dari orang-orang sebelum-sebelumnya, seperti ada dari atlet dari luar, Kevin Roser ataupun Vamos, Kopa, itu banyak tuh. Oke, luar biasa ya. Mengenai latihan aja itu banyak macamnya ya. Sangat Dan itu banyak. dilakukan setiap hari loh gitu. Jadi memang tidak bisa disepelekan menjadi seorang atlet ini, Sobat Atlantis. Nah, menjadi atlet tolak peluru ini memang menurut Abang penting banget sih, nggak sih, untuk menjaga kesehatan? Wah, penting nih Kak, karena kita harus tahu sendiri yang namanya untuk menjadi sehat atau yang namanya tubuh yang sehat pasti memiliki jiwa yang kuat. Iya, Iya. itu ada slogannya ya. Nah, kalau seandainya nih tubuh kita ini nggak sehat, tubuh kita nggak fit, gimana kita mau melakukan aktivitas yang tadi berat tadi yang 12 sesi gitu? Pastinya kalau kita dalam tubuh yang nggak sehat, mungkin ya 2 hari 3 hari udah selesai latihannya, Udah bisa capek, sakit, iya, sakit badannya Bener, gitu ya. bener. Oke, jadi memang penting banget ya Bang ya. Sangat penting kan? Kalau boleh tahu kapan ya Abang terakhir sakit? Saya nanya deh. Iya ya, sakit. Ya demam atau apa gitu. Kalau demam sih itu biasanya karena hujan atau Iya. kadang salah makan gitu ya. Kalau sakit, saya pernah ngedrop di tahun 2019. Itu sampai diinfus gitu. Sampai diinfus 4 botol. Itu waktu masih enggak sih, 2017. Nah, itu waktu SMP saya, waktu SMA waktu SMA saya ngedrop sampai 4 botol infus gitu. Itu gara-gara kecapean. Wah ya, itu Bisa dibilang kecapean ya. dan belum ngerti yang namanya mengatur pola makan. Iya benar. Nah, pas pula nih kita mau bahas tentang pola makan. Nah, kira-kira pola makan yang mendukung performanya seorang atlet tolak peluru itu apa aja sih? Apakah memang ada makanan tertentu atau suplemen tertentu juga? Pokoknya nih Kak. Hmm. Kalau untuk makan ini yang paling pertama sekali harus dijaga nih. Harus kita minimalisir yang namanya makanan junk food. Ya bisa mie. Berarti memang nggak ada. Abang nggak ada. minimal minimalisir. Berarti ada dong. Ada, kita pasti ada, tapi harus kita tutupi nih. Kalau misalnya kita makan mie, ya kita harus minimalisir dengan latihan yang membakar kalori ini tadi. Jangan sampai mie ini tadi atau makanan junk food tadi mengendap nih dalam tubuh kita, Iya. sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak inginkan gitu. Kalau makan sendiri itu ya sama sih sebenarnya, 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau untuk kita yang Sebagai atlet. sebagai atlet yang mengeluarkan power dan kekuatan yang besar, Iya. pastinya kita sangat membutuhkan yang namanya protein. Nah, protein itu sendiri ya sama-sama kita ketahui, protein itu dapat membuat tubuh kita itu memperbaiki jaringan-jaringan otot ataupun sel-sel yang rusak tadi, itu dia protein. Nah, biasanya protein bisa terdapat di ayam, ikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita ambil dari makanan seafood, itu biasanya kan ada kolesterol. Nah, kolesterol itu kan tinggi, sehingga kita juga meminimalisirnya, sehingga kita makan juga namanya suplemen. Nah, suplemen yang bisa kita makan itu biasanya whey protein. Selain protein ada lagi nggak Bang? Kayak makanan yang wajib tiap pagi tuh, sebenarnya tuh wajib makan nasi nggak setiap pagi atau gimana? Kalau versinya atlet gitu. Versinya atlet ya. Sebenarnya kalau yang saya dapat beberapa ilmu, terutama saya mengikuti polanya Andrai. Iya. Andrai itu ya. Andrai udah umur berapa tuh? Tapi nggak Segitu kelihatan. aja. Kelihatan tuanya gitu ya. Nah, kalau beliau itu sih mengatakan, ini versi bahasa saya nih ya, karena ngikutin dia terus panjang nggak terikuti nih gitu. Nah, kalau untuk pagi itu waktunya istirahat, waktunya tubuh untuk tidak waktunya tubuh penyerapan tubuh gitu kalau nggak salah dia bilang. Sehingga kalau bisa pagi itu kalaupun mau makan hanya roti atau pisang gitu. Jadi susu boleh gitu. Jadi nggak boleh makanan yang berat dan hanya sedikit aja, karena di situ
tubuh lagi memproses makanan itu tadi gitu. Nah, kalau siang baru bolehlah kita makan makanan yang berat gitu. Dan kalau malam itu juga kita harus memperhatikan jamnya, karena dari jam 10 sampai jam 6 itu waktunya istirahat. Bagian tubuh kita itu bagian apa ya namanya, pencernaan itu ya. Waktunya istirahat, jadi jangan kita makan di atas jam 8. Lebih baik kalau makan malam itu ya jam 5 atau jam 7. Iya, benar sih, benar seperti itu. Dan dokter juga menganjurkan seperti itu sih sebenarnya. Selain masalah makanan, dan kita bahas lagi nih untuk mengenai kompetisi besar sebelumnya di PON 21, atau sebelumnya ada juga abang ngikutin kompetisi besar lainnya? Oh ya. Sebelumnya saya ikuti PON 2020, itu jatuhnya di 2021, namanya PON 20 ya. Iya. Kita 21, PON 20. Nah, PON 20 di Papua, saya mengalami kegagalan di sana. Itu 3 besar juga enggak ya? Nomor 4 saya. Saya nomor 4 kalah dengan tuan rumah waktu itu. Waktu itu juga cukup seru tuh. Saya di posisi 2, terus dipotong sama yang kemarin, yang juara 2 kemarin itu Roni Sisko. Saya juara 2, nomor 2 di lemparan kelima. Kan ada 6 percobaan nih ya. Tolak peluru itu ada 6 percobaan. Di 3 percobaan itu masuk ke final. Di 3-nya itu final. Nah, pada saat itu saya masuk di ranking 2, peringkat kedua itu di lemparan keempat. Berarti udah masuk final dong ya kan. Nah, di lemparan kelima saya dipotong itu tadi sama Roni Sisko. Nah, potong sama Roni Sisko, saya masuk ke urutan 3. Lalu di lemparan ke-6 saya dipotong lagi sama tuan rumah Papua. Jadi akhirnya saya di peringkat 4 gitu. Oke. Kalau ngomongin tentang kompetisi besar ya Bang ya, kira-kira ada nggak sih persiapan diri sebagai atlet itu, mulai dari mental atau fisiknya yang berbeda dari rutinitas sebelumnya seperti itu? Kalau untuk itu kita harus benar-benar yang namanya belajar. Kembali lagi deh, kita belajar dan kita harus tahu dan memahami diri. Pertama, kita harus mengenal diri kita. Apakah kita ingin seperti ini aja atau ingin kita bangkit maju ke depan? Nah, kalau kita ingin maju, ingin bangkit, kita harus melihat lagi ke belakang. Apa aja sih yang kemarin yang membuat saya gagal? Kalau misalnya kita udah pernah gagal, apa aja sih yang pernah yang membuat kita gagal? Nah, dari sana kita perbaiki, kita asah sehingga di kompetisi besar nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari kegagalan yang kemarin-kemarinnya gitu. Pertama, kita harus lebih meningkatkan yang namanya power. Kalau saya biasanya di bench press atau head clean gitu, itu harus lebih ditingkatkan. Terus harus lagi yang lebih sekali itu ditingkatkan. Itu ada nilainya ya? Sebelumnya kayak ada nilainya gitu, jadi ditingkatkan lagi. Ya. Ada perhitungannya gitu nggak sih? Jadi kita itu ada batas maksimal. Kalau misalnya nih bench press di tahun ini kita itu bisa cuma 100%-nya itu kan satu kali 100%, dua power sekuat-kuatnya misalnya 100 kilo. Nah, kita di 100 kilo ini kita gagal nih di event yang ini. Berarti 100 kilo ini bukan menjadi patokan nih. Berarti harus lebih naik lagi. Jadi kita gali lagi, kita latih lagi sampai akhirnya bisa lebih dari 100 kilo. Terus kita lagi memahami tentang istirahat, terus memahami tentang makanan yang bervitamin seperti itu. Jadi harus lebih pandai lah mengintrospeksi diri gitu. Misalnya kita kurang oli. Misalnya oli itu biasanya oli di dalam sendi-sendi itu biasanya itu kolesterol. Nah, kolesterol juga termasuk hal yang dibutuhkan oleh atlet. Itu adalah termasuk oli di dalam sendi-sendi kita. Atlet juga membutuhkan kolesterol, tapi tidak boleh berlebihan seperti itu. Nggak boleh tinggi ya? Nggak boleh tinggi, karena
di kolesterol itu sendiri itu seperti kalau saya dapatkan ilmunya dari beberapa sumber, itu termasuk oli untuk aktivitas gerak yang berlebihan. Jadi kalau misalnya kita bergerak memiliki kecepatan yang tinggi, tapi ini kolesterol kita atau oli kita ini sedikit, itulah yang menjadikan cedera, bisa membuat kita kayak keselio atau apa gitu di sendi-sendi. Oke, ngomongin tentang cedera nih, pastinya seorang atlet gak jauh dari cedera ya Bang ya. Kira-kira aku punya cerita nggak pernah cedera atau gimana sih menghindari tips dari mencegah cedera ini sendiri? Menghindari. Kalau cedera sendiri itu nggak bisa kita tahu kapan akan terjadinya cedera, gitu ya kan. Tapi tipsnya itu banyak-banyaklah melakukan pemanasan dan pendinginan, karena cedera sendiri biasanya kita nggak tahu itu. Misalnya kita naik tangga nih, kita salah meletakkan kaki, plekok biasanya kita kenal ya, plekok. Nah, itulah dari cedera seperti itu. Nah, kalaupun kita misalnya tahu dengan kayak misalnya kayak tadi suplemen tadi, kayak tadi juga membahas tentang kolesterol tadi. Nah, di situ juga kita harus tahu juga, wah ini ternyata saya kurang makan protein, kurang mineral, kurang ini, kurang itu gitu kan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan cedera. Jadi itu harus dilengkapi semuanya. Karena kalau saya sendiri sih untuk menyikapi cedera ini ada namanya 5. Seperti 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu atlet. Kemauan si atlet. Kamu mau menjadi apa? Kamu ingin apa? Gitu. Yang kedua, pelatih. Nah, kita sangat membutuhkan pelatih. Seorang atlet tidak mungkin akan berkembang tanpa adanya pelatih. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu sarana dan prasarana. Dan pelatih juga nggak bisa memberikan program yang tepat untuk melatih kita itu dengan programnya kalau sarana prasarana tidak memadai. Lalu keempat adalah tadi makanan. Nah, kita harus memenuhi gizi kita, yang keempat. Lalu yang kelima adalah recovery. Nah, recovery sendiri biasanya harus tidur yang tercukupi, harus misalnya kalau misalnya badan terlalu lelah, harus es bath atau lain sebagainya. Terus yang terakhir itu selain recovery yang seperti es bath dan yang lain-lain itu, kita juga butuh healing. Healing ya, hiburan ya. Hiburan, seperti di Atlantis ini, kita butuh hiburan nih datang ke sini gitu. Ngobrol-ngobrol gitu. Tapi tadi latihan nggak pagi Bang? Oh, kebetulan latihan tadi pagi. Waduh, tetap latihan ya, nggak bisa ditinggal. Kalau minggu ngapain? Itu tadi minggu kita liburan. Ya, bagus. Bisa banyak loh liburan di sini di Sumatera Utara ini cukup banyak ya. Atlantis, bisa kita nanti juga ke Penatapan dan lain-lain. Iya, betul. Oke, luar biasa. Enggak hanya karyawan yang butuh healing atau hiburan, atlet juga perlu loh sahabat Atlantis. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang cedera juga sahabat Atlantis. Nah, boleh diceritakan nggak sih ini Bang mengenai tips kesehatan untuk atlet muda? Ini apa termasuk atlet muda nggak sih? Atau udah senior bisa dibilang? Senior sih. Senior ya, kayaknya mungkin yang anak SMA yang baru masuk atlet gitu ya, Bang boleh dikasih tahu dan juga bagaimana rasanya berjuang mendapatkan medali. Kalau untuk atlet muda, terutama hindari yang namanya begadang, karena pastinya atlet muda akan lupa dengan jam. Tiba-tiba misalnya dia nongkrong atau lain-lain, lupa waktu. Itu yang mengakibatkan banyak atlet muda yang gagal. Kayak jam 1, jam 2 baru tidur itu nggak boleh Bang? Itu nggak boleh, kan harusnya tubuh kita itu istirahat dengan itu. Terus yang kedua, atlet muda itu biasanya kebanyakan merokok, nge-vape, apalagi banyak lain lah sebagainya kan gitu. Coba-coba hal yang baru. Karena kita tahu sendiri, vape atau rokok itu adalah karbon dioksida. Sementara tubuh kita membutuhkan oksigen. Nah, kalau misalnya oksigen di dalam tubuh kita tidak memadai, berarti itu yang bisa mengakibatkan cedera tadi. Gitu. Jadi untuk atlet muda hindari yang seperti itu. Benar. Dan harus banyak-banyak juga melihat
dari video-video atau dari edukasi-edukasi yang lain seperti itu agar membangkitkan motivasi dan semangatnya gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau gitu Ulan mau sapa-sapa dulu deh buat sahabat Atlantis yang sudah bergabung dan juga yang sudah memberikan pertanyaannya di kolom komentarnya benda kesehatan hari ini. Ada darinya yang sudah bergabung, ada dari Unskara, terus ada juga Pramudia 01. Katanya, Bang, gimana nih cara jaga kondisi biar tetap sehat, Bang? Gitu. Kondisi agar tetap sehat gitu. Iya. Wah, ini gimana ya? Kalau menjaga untuk tetap sehat itu nggak bisa ya. Yang namanya tubuh itu pasti ada masa down-nya. Bisa dari dalam Pikiran pun bisa jadi sakit jadi ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa yang namanya tetap jaga sehat, tapi menjaga kesehatan bisa. Nah tadi kita kalau ingin menjaga kesehatan, perhatikan tidur kita, perhatikan makan kita, dan perhatikan pola hidup terutama. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian ada juga darinya Andrian Prayoga, Masya Allah katanya. Ada juga Pramudia 01 katanya, Bang, abang yang pemecah rekor itu kan Bang katanya. Ini kenal gak sih? Oke, ada dari Grace aja nih katanya, latihannya gimana Bang biar nambah kekuatan dan masa otot? Melatih masa otot ya, kekuatan dan Iya, masa otot. bener. Kalau mau melatih kekuatan dan masa otot, yang pertama perhatikan apa yang kita lakukan. Misalnya kita kekuatan ingin melatih untuk band press, untuk tolak peluru atau untuk lempar cakram. Karena lempar itu ada 4 kan, lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru dan lontar martil. Nah, kita harus ketahui dulu melatih kekuatan yang bagian mana nih. Kita nggak bisa sama tuh tolak peluru dengan lontar martil, itu berbeda kekuatannya. Itu lontar martil itu martil, beda lagi ya? Enggak, martil lo nggak ada. Nanti saya lihat deh. Lontar martil tuh gini ya, tadi peluru nih, tapi ada rantai lagi. Oh, Nah, itu jadi dia panjang tuh dia yang Nah, itu berbeda kekuatan yang harus dilatih. Itu bisa kekuatan ya apa ya, skapula dan otot tungkai gitu. Kalau untuk tolak peluru biasanya bicep, tricep seperti itu. Nah biasanya kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita dan dibarengi dengan protein tadi untuk menjaga si massa otot tadi biar supaya tetap terjaga, tidak robek dan tidak cedera. Oke, semoga terjawab ya. Kemudian nanti juga dari ini Pramudia lagi katanya, abangnya kuat banget ya kak, kata gitu. Kita harus nyoba sih, beneran kuat atau enggak. Oke, ini ada lagi yang bertanya? Cukup? Ada lagi? Cukup ya. Oke, nah kalau gitu kita lanjut lagi ya bang ya. Kira-kira nih apa nggak sih pesan yang untuk atlet muda tadi kan udah bang ngasih tahu ya kira-kira apa aja menjaga kesehatannya bagaimana. Nah, ada nggak suatu hal yang mungkin abang sampaikan lagi kira-kira yang bisa diikuti di dunia olahraga itu seperti apa? Kalau itu saya ingin mengatakan kepada atlet muda jangan pernah berhenti untuk mencoba, karena kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Karena kalau kita gagal masih ada kemungkinan untuk kita berhasil. Di balik itu juga kita harus penuhi dengan usaha, kerja keras, doa, itu dan juga harus tetap dijaga, jangan begadang. Karena pastinya atlet muda selalu begadang. Aku juga pernah begadang dulu. Pastinya dulu sih begadang. Gitu. Akhirnya tobat. Ya, akhirnya tobat karena kita tahu, waduh, saya ini mau apa gitu. Iya, harus kita tahu kemana gitu mau ya. kemana kitanya masih muda, nanti tuanya kita mau gimana. Jadi harus tobat gitu. Benar. Semoga masuk ya ceramah dari Bang Atlet satu ini.
Nah, kira-kira nih ya Bang ya, kita tadi kan ngomongin tentang atlet peluru juga. Nah, bisa dibilang kan Abang sebagai atlet tolak peluru gitu ya. Kira-kira ini memang tujuan dan cita-citanya Abang nggak sih? Kita dikasih kayak pekerjaan di Menpora atau lain-lainnya, itu yang dijanjikan oleh pemerintah untuk atlet-atlet yang berprestasi. Jadi kalau karir, saya berharap sih untuk kedepannya bisa dipanggil untuk ke SEA Games atau Asian Games di tahun depan. Amin, amin, amin. Semoga juara satu lagi ya Bang ya. Amin, amin, amin. Dikasih kerja. Itu di negara mana ya? Next. Iya, saya juga kurang tahu nih. Belum jelas ya. Iya, belum jelas. Nanti kita lihat infonya Iya, di iya. portal-portal berita sahabat. Iya. Oke, nah mungkin udah nggak ada lagi yang bertanya ya? Ada yang bertanya? Oke, nah kalau gitu ini pertanyaan terakhir deh Bang untuk di sesi bedah kesehatan badan penyiar Atlantis. Kira-kira ini boleh diceritain apa tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi sebagai atlet dan bagaimana akhirnya bisa mengatasinya? Tantangan terbesar itu sosial dan ekonomi. Sosial dan ekonomi. Yang pertama itu yang paling berat itu di ekonomi sih sebenarnya. Tantangan kita menjadi atlet itu sangat membutuhkan ekonomi, membutuhkan uang untuk yang namanya membeli suplemen, membeli makanan-makanan yang bergizi. Karena kita tahu sendiri bahan pokok makanan itu udah mahal-mahal. Jadi lebih baik kita kan masak sendiri. Kita butuh kayak terutama saya butuh ayam, dada ayam misalnya gitu kan, perharinya itu butuh 2 kilo atau berapa gitu kan. Itu kan benar-benar harus menyisihkan tabungan atau uang yang dari kejuaraan-kejuaraan sebelumnya gitu. Terus yang sosial, kita nggak tahu nih yang dari luar ataupun maupun dari dalam, bisa jadi dari keluarga sendiri atau dari orang lain, itu banyak sekali tekanan-tekanan, terus banyak sekali yang namanya ujian-ujian, hinaan ataupun terlalu memuji. Karena dihina, kita mungkin bisa membangkitkan, mungkin kita bisa bangkit dari hinaan itu. Tapi kalau pujian kita bisa terbang. Tapi ya kalau misalnya mau puji silakan puji, tapi jangan terlalu memuji sekali, karena itu bisa menumbangkan si atlet ini tadi. Gitu. Karena itulah yang paling terbesar, tantangan yang paling terbesar yang saya hadapi. Banyak sekali. Mungkin kalau dibahas mungkin bisa 2 jam 3 jam gitu ya. Ya. Bang boleh cerita nggak sih sudah mendapatkan emas di juara 1 PON 21 kemarin gitu ya Kang? Kira-kira apa sih yang udah dikasih sama pemerintah buat atlet-atlet yang sudah berjuang? Kita tidak tahu ini apa yang mau kasih, tapi pemerintah sudah menjanjikan akan memberikan bonus yang lebih besar dari PON 2020. Itu belum keluar ya Bang? Nah iya, itu belum keluar. Kita tunggu saja apa yang akan diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada atlet-atlet berprestasi gitu. Terus jangan lupa bagi siswa-siswa, bagi teman-teman yang ingin melatih, yang ingin masuk misalnya ya Kak ya, kalau misalnya mau masuk tentara, polisi, instansi lainnya, kebetulan saya dan ada rekan-rekan yang lain itu juga bisa membuka bagi teman-teman yang ingin bergabung. Kami ada yang namanya Pendeta Physical Training gitu kan. Ada Instagram atau nomor WA bisa dihubungi? Ada Kak. Ada, nanti bisa hubungi nomor saya atau dari klinik Atlantis ini juga nggak apa-apa. Iya gitu. boleh hubungi kami juga atau di Instagramnya Bang Sahrial ya. Iya, Instagramnya apa boleh. namanya Bang? Muhammad Sahrial Bakti. Biasa Sahrial Bakti juga ada di situ gitu. Oke, semoga bisa membantu juga ya buat sahabat Atlantis yang ingin melakukan pelatihan-pelatihan tertentu dan dilatih langsung sama atlet nih sahabat Atlantis gitu. Oke, itu boleh tahu nggak pelatihannya di mana? Di daerah mana? Kira-kira atau random aja? Nah, kita pelatihannya nanti bisa di Unimed. Oh, Terus kalau misalnya untuk happy-nya bisa nanti di Gor Mancing. Terus banyak sih yang ada jadwalnya sendiri ada ya? jadwalnya. Terus itu bakalan menarik sih karena kita nggak hanya satu tempat, biar si atlet tadi
Nggak biar bosen. si teman-teman yang ingin bergabung nggak bosen gitu tempatnya. Iya, benar-benar. Yang penting bergabung aja dulu sahabat Bergabung, Lantis. silahkan. Oke, terima kasih Bang Sahrial sudah bergabung di Bedah Kesehatan hari ini dan sudah ngobrol panjang juga mengenai ceritanya tentang atlet tolak peluru. Luar biasa banget. Kalau gitu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih buat sahabat Lantis yang sudah bergabung dan juga memberikan pertanyaan di Bedah Kesehatan kali ini, dan juga Bang Sahrial. Terima kasih banyak ya sudah mampir ke Kini Atlantis. Semoga ini menjadi awal juga bareng sama Bang Sahrial. Mana tahu kita ada next event selanjutnya bisa ngundang Bang Sahrial ya. Atau bisa bantu kita di sini akan melatih kekuatan atau apa gitu ya. Bisa, instruktur. Iya gitu. Bisa. Kita bisa. Nanti bisa kita collab bareng lagi. Oke, kalau gitu kita tutup untuk bedah kesehatan hari ini. Kalau gitu sahabat nanti selamat sore, bye bye.